Bapak Ibu, minggu lalu saya tidak berkhotbah karena saya berkhotbah di Jakarta, gereja sahabat kita. Dan tentu saya akan berkhotbah bagian-bagian yang sudah disampaikan bulan ini. Ini bagian yang ketiga. Karena itu sebagai dasar pemikiran Bapak Ibu, kita akan sama-sama memeriksa kembali firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kendati pun saya menggunakan tab tetapi isinya firman Tuhan. Dari kitab yang akan kita baca surat Roma pasal yang ke-12 ada 7 ayat, saya ajak Bapak Ibu memperhatikannya. Saya akan menolong Bapak Ibu ya, membacakan, Bapak Ibu tinggal memperhatikannya. Nanti di beberapa bagian saya konstruksikan sebagai bagian yang sangat amat penting untuk menjawab kebutuhan, menolong kita hidup sebagai anak Tuhan, ya tentu itu. Alkitab saya berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan apa? Sukacita. Sama-sama katakan apa? Amin. Bapak Ibu, ini bagian yang ketiga, topik yang akan kita renungkan sama-sama. Dan ini bisa menolong kita untuk hidup di dalam ketuhanan. Masih ingat nggak awal bulan saya berbicara di sini, bagian yang pertama. Kasih karunia diselamatkan oleh iman. Jadi bukan usaha Anda dan saya. Pemberian Tuhan. Dan yang kedua, bagian yang kedua, 2 minggu lalu saya berbicara di tempat ini. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan Tuhan katakan, kasih karunia bukan perbuatan kita. Namun Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Sekalipun keselamatan itu karena kasih karunia. Tapi Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatan itu. Seringkali kita sebagai umat Allah bertanya-tanya. Bukankah keselamatan itu adalah anugerah? Oh, mengapa kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? 4 minggu lalu kita sudah bahas, 4 minggu kalau tidak salah ya, kita sudah bahas. Yang dikerjakan sesuatu yang mendatangkan kasih karunia. Kasih karunia datang dari iman. Keselamatan datang dari kasih karunia. Maksud dikerjakan keselamatan itu yang dikerjakan adalah iman. Iman datang dari kebenaran. Kebenaran itu
bukan satu-satunya. Salah satu bagian terpenting adalah melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau kita mengaku beriman, pertanyaannya, sudahkah kita berbuat baik terhadap sesama kita? Kalau berbuat baik terhadap diri sendiri, tidak usah diragukan, pastilah mandinya, bajunya rapi, datang ke gereja, ikut ibadah. Baik nggak? Baik itu. Manakala kita mengabaikan satu perintah Allah, ketika kita menjumpai orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terus kita bilang, Tuhan tolong saudaraku itu. Nggak tahu siapa jadi Tuhan. Padahal Tuhan suruh kita menolong dia, tapi kita lebih pandai suruh Tuhan menolong dia. Seringkali saya menggunakan analogi, kalau mau keluar kota, keluar negeri, Tuhan tolong rumah saya dijaga. Tuhan tolong anak saya dijaga. Tuhan tolong mobil saya dijaga. Lalu berpergian sampai sana mengalami sesuatu. Pulang dia tanya Pak Pendeta, kenapa saya sudah ke gereja, duduk paling depan, bayar per bulan paling besar, masih saja diganggu. Saya tanya, sudahkah kau berdoa? Sudah. Sedangkan saya di rumah juga berdoa, Tuhan jaga rumah saya. Ya salah kamu sendiri, Tuhan disuruh jaga rumah. Maka dia di rumah kamu jaga, kamu pergi sendiri. Saya bilang. Sebetulnya kita harus menyadari, tanpa kita sadari kita seringkali mengucapkan kata-kata itu. Mungkin kita merasa, oh itu kan biasa saja, hanya dalam ungkapan. Hati-hati. Dalam hidup ini ada banyak hal tanpa kita sadari kita berucap, dan itu akan berakibat pada hari berikutnya. Jadi apa yang terjadi hari ke besok itu semua dimulai dari hari ini. Kecuali hari kemarin kita tidak akan pernah bisa balik, kendati pun Anda berusaha apapun. Sekalipun Anda berusaha dengan cara apapun, tidak akan mungkin bisa balik kepada hari kemarin. Tapi pada hari esok, hari kemarin biarkanlah sebuah sejarah, histori bagi kita. Tapi hari ini yang kita hidupi, hidupilah karena ini anugerah. Terhubunglah hati kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Yang pasti besok jadikanlah itu harapan, karena Allah besertaku, aku bisa jalankan hari esok. Dan itulah orang Israel katakan, Syama Israel. Dengarkanlah umat Israel. Umat pejuang keilahian. Dikatakan bahwa Allah itu Esa. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Artinya Allah itu, Tuhan itu ada Allah. Tuhan adalah Esa. Dia selalu merengkuh setiap orang percaya. Kendati pun bangsa Israel sampai hari ini masih sedikit yang percaya sama Tuhan. Yesus maksud saya. Tapi mereka memperlihatkan kehidupan berbeda di tengah bangsa-bangsa. Negara kecil, orangnya sedikit. Semua dari sana loh. Ya, begitu banyak yang ada di tangan kita berasal dari sana loh. Sekali waktu ini tahun 2005 kalau tidak salah, seorang dokter dalam perjumpaan kami dia katakan, tahu gak Anda pastor, 26% orang-orang ahli di dunia, penemu-penemu yang mendapat Nobel itu dari orang Yahudi. Kenapa mereka bisa seperti itu? Padahal mereka sebagian besar belum percaya Yesus. Kita percaya Yesus. Tapi kita dominasinya masih relatif kecil. Mengapa? Karena walaupun mereka nggak percaya Yesus, mereka masih percaya yang namanya Adonai Elohim, Tuhan. Saya selalu katakan begini, kalau untuk datang kepada Tuhan nggak perlu agama, nggak perlu hidup-hidup kudus-kudus banget. Kalau datang kepada Tuhan, mengalami berkat Tuhan, harus kudus, maka kita semua ini orang yang tidak pernah dibenarkan. Karena itulah dikatakan kasih karunia. Datang kepada Tuhan, hanya kau percaya bahwa Tuhan memang ada, begitu kita berteriak, Tuhan turut bekerja sesuai apa yang kamu butuhkan. Kalau datang kepada Tuhan membutuhkan kita suci, kudus dulu dan sebagainya, mungkin yang lagi khotbah ini nggak akan pernah bisa jadi pengkhotbah. Bapak Ibu,
Saya datang kepada Yesus karena hidup saya nggak punya agama sebetulnya. Jadi Jakarta sebagai seorang perencana, hidupnya sudah diberkati. Yang saya tahu cuman apa yang saya bisa buat, itulah Tuhan saya. Tapi ketika saya menghadapi suatu kondisi yang tidak bisa saya selesaikan dengan kemampuan saya cuma teriak, Tuhan apa salah saya? Padahal saya tahu Yesus tapi tidak kenal Yesus. Karena terlalu banyak Tuhan di rumah saya. Ya, terlalu banyak Tuhan di rumah saya yang bisa saya Tuhankan. Tapi pada saat saya teriak Tuhan, Tuhan yang datang kepada saya. Yesus yang datang kepada saya. Yesus menolong saya. Sehingga persoalan yang saya hadapi, Yesus selesaikan. Maka tidak ada alasan buat saya menolak Yesus sebagai Tuhan. Dari situlah saya jadikan Yesus. Walaupun dia memang sudah Tuhan, tapi saya jadikan dia Tuhan saya. Sehingga hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Artinya apa? Untuk datang kepada Tuhan tidak perlu Anda kudus. Tapi tidak demikian kalau mau tinggal di dalam kerajaan Allah. Ada konsekuensinya yang harus kita kerjakan. Nah itulah sebabnya dikatakan apa? Ia menyelamatkan kamu, artinya dia menghidupkan kamu sebagai apa? Hidup yang baru. Sebagai orang percaya, hidup yang baru perlu dikerjakan. Supaya kita bisa bertumbuh selaras dengan pertumbuhan kasih karunia. Itu bagian kedua kita pelajari. Orang yang hidup dia gak akan mungkin tidak bertumbuh. Hanya dua kemungkinan. Sesuatu yang hidup dia pasti bertumbuh. Yang kedua, kalau dia enggak dibimbing pertumbuhannya menjadi liar. Di rumah anak saya sebelahnya ada taman. Waktu rumah itu dibeli, tamannya itu indah sekali. Banyak tanaman-tanamannya. Saya suka mampir sana, saya bilang sama istri saya, waduh ini taman bunganya bagus-bagus. Karena baru ditanam. Dan hidup toh karena itu pohon juga benda hidup gitu loh. Dan kemarin saya datang, saya kaget. Kayak hutan, semuanya tumbuh gede gitu, liar. Kenapa? Karena enggak ditata. Coba kamu lihat pohon-pohon yang ada di Gajah Mada tuh ya, yang di trotoar itu. Hidup enggak dia? Hidup. Bertumbuh enggak? Bertumbuh. Rapi kan? Karena dipangkas setiap waktu. Coba rambut Bapak Ibu. Kalau enggak dipangkas jadi apa itu? Jadi keribo mungkin ya. Nah itulah sebabnya menggambarkan ketika kita oleh anugerah Allah sudah diberikan hidup. Disebut hidup baru. Maka hidup kita harus selaras dengan pertumbuhan kasih karunia. Lah namanya juga sudah kasih karunia. Kasih tak berubah. Kasih itu tak berubah karena kasih itu Allah sendiri. Yang akan berprogres itu karunia. Namanya karunia itu adalah gift akan terus diberikan kepada kita. Tapi kalau orang Kristen yang sudah namanya Kristen, sudah hidup baru, tapi tidak berprogres. Saya cuma bertanya, benar gak sih kamu hidup Kristen? Ya iyalah agama Kristen kok. Tapi kalau memang kamu sudah hidup baru, pasti berprogres. Pasti ada pertumbuhannya. Karena itu pertumbuhannya kita punya guidance-nya. Punya pattern-nya. Namanya kasih karunia. Kasih itu Allah, karunia diberikan kepada kita berbuat sesuatu di dunia ini. Maka bagian kedua kita namakan apa? Bertumbuh dalam kasih karunia. Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan. Yang ada di sini maupun yang ada di streaming. Bulan November ini dari awal saya berbicara sesi-sesi ini penting karena kita akan mengakhiri 2023. Kemudian kita akan masuk ke 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2024. Yang kita tahu cuma satu, pemilu. Nanti kita ribut 1, 2, 3 gitu loh. Berantem karena 1, 2, 3. Padahal yang lebih penting harus kita urusin. Saya tidak berurusan sama itu.
Tapi saya sebagai hamba Tuhan berurusan dengan manusianya, bukan keinginannya. Dari sekian banyak ini manusianya punya keinginannya macam-macam. Tapi saya cuma menyentuh satu. Manusia itu hidup. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita berprogres, harus berprogres. Minggu lalu saya tidak berkhotbah, tapi Yusak Hidayat anak saya berkhotbah di sini. Kalau saya istilahkan dia, khotbahnya itu kalau saya yang berkhotbah namanya one step ahead. Satu langkah lebih maju. Kan kita ini kan bukan gaya orang Malaysia, injak-injak bumi di tempat aja. Ya, injak bumi. Kalau kita ini kan maju tak gentar kan gitu loh. Mesti gitu kan. Satu langkah lebih maju. Bilang sama samping kiri, one step ahead. Lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, itu udah satu langkah lebih maju. Jangan rutinitas. Ke gereja rutinitas. Salah nggak salah. Itu sudah baik. Tapi akan lebih indah. Hari ini ke gereja ibadah. Mungkin besok berbagi ada di sana sini jemput tamu. Akan saya nggak disuruh, pastor. Ya kadang-kadang mungkin tap-tap saya nggak berani suruh. Tapi tawarkan dirilah. Kan gitu deh, one step ahead. Lakukan satu langkah aja. Lalu apa yang harus kita bahas yang bagian ketiga dari saya? Tentu kalau tadi Yusa itu masuk di tengah khotbah saya memberikan satu statement bahwa kita perlu melampaui rutinitas. Jangan hanya rutinitas. Karena kasih karunia bertumbuh dalam kasih karunia harus lakukan sesuatu. Karena Tuhan kasih kita yang lakukan karunia itu. Entah mau singer, apa saja. Terus kalau yang menghadiri bangku aja gimana? Boleh aja, nggak apa-apa. Buktinya ada begitu banyak hal kita bisa selesaikan bersama ketika Bapak Ibu partisipasi di dalamnya. Kita punya misi pergi ke mana itu kemarin? Ke mana ya? Balai Sepuak. Ya kan? Menghabiskan biaya hampir 300 sekian juta. Terus siapa yang keluar? Pastor. Iya, pastor yang ngomongin, tapi yang keluar kan Bapak Ibu. Nah, itu loh ya. Semua ambil bagian di dalam. Konon katanya masih ada kurang. Nanti ya Bapak Ibu minggu ini yang akan menyelesaikan. Katanya sih begitu. Kata Tuhan. Saya mulai dengan memberikan tema hari ini terambil dari ayat yang pertama Bapak Ibu. Perhatikan. Ayat pertama berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, sebetulnya perikop ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada bangsa Yahudi yang ada di dalam komunitas orang Roma. Kenapa? Karena ada kata karena itu, ada kata tunjuk masa lalu. Berarti kita mesti lihat di pasal sebelumnya. Nah, pasal sebelumnya di situ dikatakan sisa Israel. Berarti Israel mengalami proses. Perhatiin ya, ada progres, ada proses. Ada proses, ada progres. Paham gak sih? Bahwa hidup ini kita akan berproses. Ya, berproses. Maka hasil dari proses itulah progresnya. Waktu diproses enak enggak? Enggak enak. Tetapi kalau sudah hasil akhirnya tinggal progresnya aja, itu enak, nilai itu namanya. Nah, bangsa Israel sedang menghadapi seperti itu. Bahkan dia katakan apa? Ya, di situ dikatakan apa? Bahwa kehidupan mereka itu
menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, nasihat itu datang kepada bangsa Israel. Itu sejarah ayat ini ditulis. Nah, saya menggunakan ini sebagai dasar pemikiran. Sejarah yang dialami oleh bangsa Yahudi dapat menolong Anda dan saya menjalani kehidupan hari-hari ini. Karena itulah pesannya begini ya. Karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan ya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadah sejati. Maksudnya apa ya? Karena gini, kita mempunyai satu paradigma. Kalau namanya ibadah, yaitu hari Minggu saja. Kalau ini ada ortodok ya, namanya ortodok itu orang udah kebiasaan. Yang namanya spiritual behavior, kebiasaan spiritual atau church behavior, gereja lah. Kalau hari Minggu nggak kerja rasanya itu, wih, dunia kiamat. Nggak masalah sih, sebenarnya bagus juga. Tapi yang jadi persoalan kalau kita menjadikan ibadah itu cuma hanya hari Minggu, maka kekristenan kita kurang kuat. Begitu selesai hari Minggu, selesai jam ibadah, rasanya lega banget. Saya sudah bayar hutang kepada Tuhan, sekarang saya mau jalan kehidupan. Dan itu sebuah kekeliruan Bapak Ibu. Tapi itu sudah baik. Kan kita tidak hanya sampai kepada baik, kita harus mencapai sampai perkenanan. Dan tingkatkan sampai kesempurnaan, sebab Allah kita itu sempurna. Bisa gak sih pastor bisa sempurna? Oh, pastor akan berkata gak bisa. Kalau Anda tanya pastor manusia bisa sempurna, gak bisa. Tetapi firman Tuhan katakan Bapa kita sempurna supaya kamu dan saya sempurna. Berarti Bapa yang garansi kita bisa sempurna. Bukan sampurna Pak Bu. Sampurna itu bagian kita yang maunya sendiri, ya. Sempurna itu maunya Bapa. Tinggal kita ikuti aja nanti. Nah, pelan-pelan saya akan sampaikan hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan secara struktur. Memang darah panjang ya, tapi saya mesti clearkan supaya minggu-minggu berikut saya bisa menyampaikan bagian yang keempat dan seterusnya kita masuk kepada pewarisan kerajaan Allah tahun 2024. Jadi topiknya hari ini adalah karena kita diberi hidup, perhatikan, kita diberi hidup, hidup berfungsi sebagai ibadah yang sejati. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu ibadah, kendati pun ini sudah bagian daripada itu. Sebetulnya buat saya punya pemahaman kalau kita berkumpul ini adalah sebuah tindakan persembahan ibadah. Karena semua datang mempersembahkan hidupnya di sini. Tetapi yang dimaksudkan di sini hidup itu sebagai ibadah, ya. Hidup kita ini sebagai ibadah adalah hidup berfungsi. Hidup berfungsi sebagai ibadah sejati. Apa itu ibadah? Bilang sama samping kiri kanan, hidup berfungsi. Kalau nggak berfungsi sudah jadi ibadah belum? Karena Tuhan suka dengan fungsi. Ya. Fungsi menentukan posisimu. Kalau kamu berfungsi, pastilah posisi kamu sudah hidup. Paham ya? Kalau orang itu belum berfungsi, posisinya hidup atau belum, saya nggak berani singgung. Bapak Ibu yang menjawab. Kalau kamu lihat ada pohon, dia ketika berfungsi berarti dia berprogres, berarti pohon itu hidup. Tapi kalau ada pohon Anda tanam dia tidak berprogres, makin hari makin berubah. Harusnya hijau tapi dia kuning. Habusnya tambah daunnya tapi dia rontok kayak rambut saya begini. Kalau ini bukan karena tak berfungsi, karena lebih daripada fungsi. Maka rambutnya rontok. Katanya salah satu profesor katanya. Ya kan? Karena pagi tadi kami bertemu dengan beberapa profesor
bahas ya, mereka bahas tentang masa depan dan segala macam yang akan terjadi. Nyak bilang sama saya, Anda kan salah satu profesornya. Karena dia lihat rambutnya gitu. Profesor bukan ukuran rambut. Nah kalau Bapak Ibu melihat pohon itu kalau dia tambah hari tambah subur, berarti pohon itu hidup. Kalau orang Kristen dia hidupnya berfungsi, maka dia itu sudah hidup. Dan hidup itulah ibadah sejati, Pak Bu. Bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Hidup berfungsi ibadah sejati merupakan bukti kehidupan kerajaan Allah. Kalau kita hidup berfungsi ya sebagai ibadah sejati merupakan bukti bahwa orang itu sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Saya suka menggunakan istilah begini, bahwa pemerintah hadir dalam masyarakat. Artinya apa? Mungkin sebagian kita tidak terlalu terasa hadirnya pemerintah. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang sahabat saya di operasi jantungnya. Sahabat kita, saya nggak sebut namanya lah. Ya, saya belum minta izin. Itu di black. Konon jantungnya katanya dikeluarin. Biaya berapa besar? Nggak cukup itu 200 juta. Mungkin bisa 300, mungkin bisa 500, saya nggak tahu itu. Rumah sakit yang besar itu. Tapi dia nggak usah bayar. Karena dia anggota pengikut apa? BPJS ya? Ya, BPJS ya. Nah itulah disebut apa? Pemerintah hadir. Dalam kesulitan, pemerintah menjawab kebutuhan. Itu bicara pemerintahan dunia. Bagaimana Bapak Ibu kalau kehidupan dalam kerajaan Allah? Allah hadir. Apa menjadi masalahmu? Ini kesaksian dia loh. Seharusnya waktu dia operasi, ya, itu mau diganti dia punya klep katanya. Itu sudah diimport kalau salah, ya, udah siapkan. Habis kita doakan, ya karena jalannya satu-satunya mesti operasi, ya silakan. Begitu di black, klepnya nggak rusak. Saya bilang bukan nggak rusak, udah diperbaiki sama Tuhan. Lalu apa? Bagian kecilnya yang lubang itu dijahit, dipasang balik lagi. Saya ingat ini kan, Nyak juga pernah ngalami itu dulu. Ditemukan kista yang cukup bahaya katanya. Ya kita berdoa, tapi karena Nyak pengen dioperasi, ya pada waktu itu karena di ronsen barangnya ada, ya dioperasi. Saya bilang enggak usah, Tuhan sudah sembuhkan. Setelah dibuka, nggak taunya nggak ada lagi. Ada sebagai kecil daging kayak kebakar hangus. Saya bingung juga kok dalam perut ada daging kebakar sih. Lalu dokternya saking dia bingungnya, diambil daging itu diuji ke Jakarta. Kira-kira ada kandungan apa? Setelah hasilnya 2 minggu nggak ada kandungan apa-apa. Iya ada sih dulu, pasti itu mungkin tumor saya bilang. Tapi karena nama Tuhan apapun bisa diubah. Memang pemerintah hadir untuk menolong saudara kita. Tetapi lebih daripada itu Allah hadir menjawab setiap kebutuhan di luar pengetahuan manusia. Harusnya dia istirahat di ruangan intermediate atau apa saya lupa. Minimal tuh berapa hari di situ. Karena jantungnya dikeluarin kan, dipasang balik lagi itu. Dengarnya udah ngilu. 3 atau 4 hari atau 5 hari saya ditelepon sama dia. Kayak kaget, bro, lu benar nih lu yang ngomong nih? Iya, kok Tony, gue udah keluar. Hah? Keluar lagi? Pindah. Bukan lagi rumah sakit. Dia tinggal di kos. Saya bilang ini mujizat. Dia udah sehat. Cuman sekarang karena barang itu sudah dibongkar, perlu ada namanya penyesuaian balik. Maka perlu ada namanya terapi. Jadi dia mesti tunggulah minimal 2 minggu.
Nah kalau itu pemerintah sudah nggak hadir tuh. Tapi Tuhan hadir. Melalui siapa? Tuhan hadir melalui siapa? Tunjuk kiri kan, melalui kamu coy. Kalau kalian berbeban, ayo bilangin. Aku ambil bagian donasi untuk saudara kita. Namanya siapa? Saya nggak sebut namanya, nanti ketemu saya aja. Ya butuh biaya loh, cukup besar. Untuk ditinggal di kos. Kemudian ada apa namanya? Terapi 1 kali pergi, nggak tahu berapa duit itu. Ya, jadi kita perlu hadir. Ya, melalui Anda dan saya. Oke, Bapak Ibu, saya teruskan lagi, tidak berlama-lama di sini. Bagaimana kita bisa hidup berfungsi, ya, sebagai bukti kehidupan kerajaan Allah. Nah, ada beberapa bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya berharap hari ini saya bisa selesaikan ini. Kendati pun mungkin saya bisa makan waktu Anda, ya, beberapa menit. Di ayat kedua, Bapak Ibu, ini yang menjadi topik ini menjadi kata kuncinya. Dia kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini dia. Hidup kita bisa berfungsi sesuai kehendak Allah, yang terutama harus ada yang diubah. Ayat ini menunjukkan bagian penting buat Anda dan saya. Bagaimana kita bisa berkesesuaian dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal akan kebenaran Dia. Itulah sebabnya kesulitan manusia untuk mengenal akan kebenaran Allah disebabkan karena apa? Dunia lebih gesit daripada sesuatu yang tersedia. Bukan berarti Allah kalah gesit ya. Sebetulnya Allah selalu menjangkau kita 24 jam. Tapi kan kita hidup dalam daging, Pak Bu. Kalau kita hidup dalam daging, mata kita, panca indera ini bersinggungan dengan alam semesta. Baik melalui media sosial, baik melalui sahabat kita, di lingkungan kita, pergaulan kita. Dan itu setiap hari akan mempengaruhi kita. Maka Alkitab katakan, engkau tidak akan mungkin bisa berkesesuaian dengan Allah jikalau kita hidup, ya dikata apa? Serupa dengan dunia. Apa sih maksudnya? Serupa dengan dunia? Emang wajahnya bulat apa? Ya kendati pun wajah kita bulat. Maksudnya bukan serupa dengan dunia itu wajah kita bulat, bukan. Cara berpikirnya. So kalau bahasa aslinya dan bahasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah conform. Hendaklah kau jangan konform dengan dunia. Nah, kata konform itu bicara kognitif. Sesuatu yang ditawarkan, ide-ide yang ditawarkan. Ketika kamu konform, maka engkau akan terjerat di dalamnya. Sering saya menggunakan istilah apa? Hijacking, disandra. Otak kita, bagian otak kita itu namanya ada amigdalanya. Ya, bukan responsif tapi reaksi kita. Ya, amigdala itu adalah reaksi kita di hijack, disandra. Cepat sekali kita bereaksi, tapi tak pakai nalar. Hanya pakai nurani aja. Nalurin maksudnya, pakai naluri aja. Marah langsung gitu. Nah, kenapa? Karena panca indera kita terus diisi dengan hal-hal yang media-media sosial, dunia ini. Maka kadang-kadang jangan konform. Bahasa aslinya apa? Paralambano. Paralambano itu gini, bukan kita yang mau, tapi dia yang menggoda kita. Seperti Adam dan Hawa. Cuma dikasih tahu. Hawa, kata Tuhan, buah ini kamu boleh makan, yang di luar nggak boleh. Dia cuma menggoda begitu. Karena memang ini mengganggu rasionya dia. Salah. Loh salah tapi kamu sedang berbicara sama orang yang gak benar. Maka jangan berdebat sama orang yang suka berdebat. Ngapain? Bisa-bisa berantem tapi gak ada tujuan. Betul gak? Dia kan datang tawarin. Itu pohon buahnya gak boleh kamu makan. Yang di luar boleh, yang di tengah gak boleh. Kan salah.
Hawa pikir loh, kok salah? Ya dia counter. Salah ular. Yang benar ada yang di dalam nggak boleh, yang di luar boleh. Nah, sebetulnya kamu sudah kena hijack itu. Dia sudah menyandra kamu karena kamu langsung respon. Nah itu yang disebut apa? Paralambano. Seperti Tuhan Yesus pada waktu habis selesai dia puasa 40 hari, datanglah setan kepada dia apa ya? Itu juga sama apa? Setan dalam bentuk ular menawarkan Tuhan. Itu namanya paralambano. Banyak loh ya di antara. Saya kasih ilustrasi gini. Apa sih arti kata paralambano? Paralambano itu ya apa? Kita memasukkan sesuatu ke dalam keranjang kita. Sebenarnya kita nggak pernah kepikir itu kita mau. Biasanya di mana? Kalau lagi ada yang kudus-kudus. Anda kalau pergi ke daerah yang ada kudus-kudus kan ya saleh. Ya. Aduh, 5.000. Kapan lagi? Biasanya cuma 1. Nah, gara-gara ada saleh 5 masuk keranjang. Itu namanya paralambano. Kamu gak pernah pengen beli, tapi kamu dibawa oleh dia, desak kamu beli. Paham ya? Dunia sedang memasukkan ini kepada kita. Kita gak pernah mau, karena kita tahu bahwa itu dosa. Tapi ada nilai-nilai kelihatannya baik menarik kita ke sana. Maka Tuhan ajarkan kepada kita, jangan mau kamu bersetuju dengan dunia ini. Bagaimana kita bisa menghindari dunia ini? Maka dia katakan apa? Berubahlah hidupmu oleh apa? Berubah. Bukan kita pakai teriak apa, Bu. Gereja kadang-kadang ngajarin kita, aku pengen berubah. Bukan, gak bisa. Berubahlah hidupmu oleh pembaharuan mindset ya, pikirannya. Maka dalam bahasa aslinya disebut metanoia. Tokonya Bro Irwan. Promosi sedikit, nanti kalau laku 20%. Apa itu metanoia? Noia itu pikiran. Meta itu beyond. Di atas dari pikiran yang biasa kita pikirkan. Jadi kalau kita menggunakan pikiran dunia itu namanya itu namanya pikiran strata dunia. Jadi Tuhan menginginkan kita kalau berubah, pikirkanlah sesuatu yang tidak ada di dunia, yang hanya ada di Alkitab. Kalau kita ambil dari cara pandang psikologi, yaitu otak kanan. Ada namanya imajinatif, intuitif. Jadi kita mulai membayangkan Tuhan. Pikiran kita, rasio kita terarah kepada Tuhan. Memang Tuhan gak kelihatan, tapi Alkitab mencatat. Pikirkan Tuhan dengan rasio kita. Maka rasa kita Tuhan ada. Kalau gak percaya, saya akan ganggu sedikit Anda siang hari ini. Kemarin katanya ada satu restoran namanya sambal bakar. Kami ngantri 3 kali nggak dapet. Tapi kemarin di Jakarta saya semenyak lihat ada sambal bakar. Masuk ke situ. Pokoknya yang pertama kali saya pesan sambal bakarnya. Wih, nasi sambal bakar. Begitu dikeluar sambelnya, merah, berminyak. Ada sedikit aroma terasi, pedesnya tuh terasa. Agak asam-asam sedikit. Saya baru ngomong begitu, Anda udah ngiler. Kan itu rasa dari rasio kan? Jangan-jangan pulang di sini Anda langsung pergi ke restoran itu. Ah, itu raga. Kalau rasio kita terarah kepada Sang Ilahi, rasa kita Tuhan hadir. Maka kenapa bangsa Israel bisa begitu hebat? Dia akan selalu berkata, Syama Israel. Kalau saya nggak bisa bahasa Ibrani seperti mereka ngelanturkan itu ya. Syama Israel.
Adonai Elohim. Nggak mirip. Maka saya pakai apa? Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Karena saya sendiri, saya pakai kau ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Tahukah Anda, kata Tuhan identiknya itu damai. Hari-hari ini Anda akan dicekoin, bahasa saya kalau Jakarta bilang cekoin itu Anda akan diinstal dengan rasa takut. Pagi tadi para profesor lagi bahas tentang nyamuk buatan. Anda kalau sudah mulai dengar, Anda akan mulai seperti pandemi, otaknya disandra, amigdala di sana hijacking, mulai ketakutan. Jadi dua versi, nyamuk buatan satu sisi katanya bagus. Satu sisi dikatakan bahwa di dalamnya ada namanya bionic virus baru. Sehingga nanti Anda akan kena lagi vaksin baru. Ini udah mulai nih bulan-bulan ini nih. Lama-lama kita panik kan. Saya bilang samanya, biarkan aja mereka ngomong apa. Pokoknya orang boleh ngomong apa aja. Orang boleh bilang tahun depan ekonomi bakal masalah. Tahun depan bakal ini, biarkan aja. Yang ada coba Syama Israel. Allah kuasa. Kan damai. Kalau kamu mikiri sesuatu yang sedang terjadi, kamu gak damai kan? Kalau gak damai yang masuk siapa? Iblis. Iblis paling suka datang di tengah ketidakdamaian. Satu negara dibikin hancur, dibikin dulu sana ada kerusuhan. Dibikin dulu keributan. Semua karena ego. Barulah nanti musuh masuk. Maka kalau kita nyanyikan Allah kuasa, kita damai, yang kerja siapa? Roh Kudus. Waktu Allah hadir dia katakan damai sejahtera. Lalu dia hembuskan apa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka kita diberikan kuasa dapat mengeksekusikan kehidupan kita. Jadi apa? Rasio, rasa, eksekusi itu adalah raga, tindakan kita, perbuatan kita, omongan kita, sikap kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sebetulnya kalau ini saya menggunakan analogi pemerintahan, ini di wilayahnya legislatif nih. Benar. Pas ini ada ibu lagi mau calonkan diri jadi legislator. Ya ini bagian penggodoknya. Harus disesuaikan dulu. Nah, barulah yang nomor 3, yang ayat ketiga. Boleh ya, saya selesaikan ya. Jangan saya gantung lagi karena minggu depan saya nggak khotbah di sini nih. Karena saya mau pergi ke satu tempat lagi. Ayat ketiga begini, Bapak Ibu, perhatikan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau tadi itu adalah di bidang yang penting, ya, proses kehidupan kita dibentengin dengan kebenaran. Kalau saya menggunakan kalimat ini adalah pengenalan akan kebenaran sesuai dengan kebenaran itu. Maka hidupmu, ya, hidup kita ini, kalau saya bilang pada saat kita berprogres atau kita mengeksekusi, ya, atau kita melakukan segala sesuatu, ya. Nah, ayat yang ketiga. Ayat ketiga katakan begini. Hendaklah engkau jangan berpikir sedemikian rupa melampaui apa? Imanmu. Nah, sini ketemu nih. Iman muncul dari apa? Progres kebenaran. Jadi sebelum kita jalankan kehidupan ini, mari
kebenaran ini harus dibenahi dulu oleh perubahan cara berpikir kita sesuai dengan kebenaran. Kalau kita sesuai dengan kebenaran, maka kita mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, atau yang sempurna. Tentu yang sempurna. Ketika yang sempurna kita letakkan menjadi apa? Platform hidup kita. Saya tadi gunakan legislatif. Ini bagian daripada DPR-nya. Produk hukumnya. Dan hukum kalau dibuat gak boleh diubah, Pak, Bu. Enak aja. Main ubah-ubah hukum. Maksudnya hukum firman loh ya. Saya gak mau urus yang lain ya. Lalu nanti dijalankan dengan namanya apa? Pikiran harus dikontrol dengan iman. Nah, iman ini saya menggunakan istilah yudikatifnya. Produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan oleh penegak hukum. Kemudian pikiran itu adalah eksekutif. Jalankanlah fungsimu di dalam mengeksekusi kehidupan ini. Tidak boleh lepas dari imanmu yang sudah dihasilkan dari progres itu. Kayaknya sama ya sama pemerintah tuh. Jajal-jajal aja ada ubah hukumnya. Pemerintah kamu kacau. Maksudnya kita dalam hidup, coba-coba kamu ubah hukum kebenaran. Keluarga rumah tangga kamu kacau. Hubungan suami istri, saling menuntut. Tunduklah kepada suamimu. Suami yang nuntut gitu. Istri bilang apa? Kasih dulu. Nah ribut tuh. Ya kan? Kalau kamu mengasihi aku tunduk kepada kamu. Yang satu, kamu tunduk pada aku mengasihi kamu. Kasih aja golok tuh berdua. Terus tanya ke pastor, pastor gimana yang benar? Kamu ini mengikuti sesuatu yang kamu mau. Coba, yang sadar, dia yang melakukan. Saya cuma tanya, kamu sadar belum? Yang sadar itu yang hidup. Jadi kalau kamu hidup tuh kamu sadar. Kalau kamu lagi tidur kamu gak sadar. Gak apa-apa kalau kamu buat salah gak sadar. Karena kamu gak sadar, maka Tuhan bilang ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi kalau kamu sadar bahwa mau mengasihi, ya kasih dulu lah. Nanti kamu dapatkan ketundukan. Kalau kamu sadar memang harus tunduk, tunduk dulu lah. Jangan nuntut. Nah itu kebenarannya. Karena kita cari pembelaan sana, cari sini gitu. Paham ya? Salah satu contoh sederhana. Ada terlalu banyak dalam segi kehidupan ini Pak Bu. Nah closingnya ini. Kesimpulan. Di ayat keempat, ayat 4 pula, ayat 12, di ayat keempat katakan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, kalau kita sudah memahami dalam sebuah pemerintahan yang benar, pikiran yang benar, berkesesuaian dengan iman kita, maka tidak ada kata lain. Hukum yang benar, kita menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Tidak ada lagi Yunani, tidak lagi ada Yahudi, satu dalam Kristus. Tidak ada lagi yang kaya, tidak ada lagi yang miskin. Tidak ada yang punya jabatan, tidak lagi orang jelata. Tapi satu di dalam Kristus. Sebenarnya kita punya dasar negara kita Pancasila. Ketuhanan namanya Esa. Syama Israel. Ibadah sejati. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang beradab. Sama itu, diproses dulu sampai temukan kebenaran. Itulah kemanusiaan yang beradab. Manusia yang beradab tidak berani mengubah hukum. Hukum Allah, hukum alam, hukum sipil sebenarnya berkesesuaian. Setiap hukum diubah, selesai itu barang. Itu namanya beradab. Lalu ketiga apa dia bilang? Satu tubuh. Indonesia kita punya Pancasila apa?
persatuan Indonesia. Harus satu. Tidak boleh ada merah, putih, hijau, hitam. Satu. Walaupun ada simbol, tapi kita sedang melakukan sebuah apa? Pesta. Masa pesta ada yang ambil kambing, sate, lalu ambil ayam terus ribut sih? Bukan pesta itu. Ya, perang itu namanya. Paham nggak? Kita di dalam gereja sama. Masing-masing punya karunia. Jangan gara-gara karunia kita udah ribut. Ada yang karunia main musik. Ada yang karunia dancer. Pas yang dancer ini dipakai Tuhan untuk mempengaruhi banyak orang. Lalu yang lain mulai curiga. Mulai iri hati. Dan ini bukan kita bukan ibadah. Jadi apa? Jadi kita bertempur ini namanya. Bertanding kita. Ya. Nah, kesatuan itu sangat amat penting. Kalau ada kesatuan muncullah satu tubuh. Karena apa? Tubuh ini akan menyalurkan semua energi. Ya, energi apa? Energi di sini nih. Ayat 6. Demikianlah kita semuanya. Ya, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, kalau kita satu baru nanti semua akan menerima apa? Fungsi. Aku punya tangan. Berapa waktu ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh sakit. Kalau pagi-pagi bangun ya, dia kalau ketekuk nggak mau balik lagi. Katanya itu kram tangan. Saya pernah sekali saya tarik, aduh sakitnya ampun-ampunan. Sampai sekarang belum hilang sakitnya. Terus saya tiup-tiup dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang agak mulai bagus. Yang bikin dia bagus siapa? Mulutnya ya. Saya kata dalam nama Yesus. Kalau dia nggak ada mulut apa? Maka itu kan seluruh anggota tubuhnya akan berfungsi kalau dia dalam satu tubuh. Itu katakan akan berfungsi. Kalau kita di dalam sebuah pengembalan, kita pasti akan berfungsi. Kalau kita mau menuruti semua, pasti kita berfungsi. Ada begitu banyak fungsi di dalam Alkitab. Ya, kalau di yang kita baca kitab Roma ini, fungsinya yang pertama di situ katakan di ayat 6, ya. Ayat 6. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, maka bernubuatlah. Ada karunia bernubuat, fungsinya bernubuat. Menubuat itu adalah menasehati dengan pola kebenaran. Yang kedua apa? Yang ketujuhnya, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ada karunia pelayanan. Ya mungkin kita tidak bisa nyanyi, tapi kita bisa doa, gabungkan ke diri. Maka semua pelayanan bisa berfungsi dengan baik kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, yaitu disebut sel, komsel. Di situ semua berfungsi itu. Ada 5 jawatan, ada 7 kebijakan. Nah ini 7 kebijakan. Ayat 8. Masih ayat 7. Ya. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya, ada karunia pengajaran. Saya diberikan Tuhan untuk mengajar. Saya pada waktu itu bertobat sama kayak Bapak Ibu duduk di gereja. Tapi lama-lama Tuhan suruh saya melayani apa? Kolektan dulu. Ya. Angkat dulu, zaman dulu masih ada yang diangkat-angkat itu. Habis itu apa? Jaga pintu, dia tamu. Ya, sekolah teologi saya, kemudian dilantik jadi pendeta. Diutus ke Kalimantan. Ya, memperlengkapi Bapak Ibu di tempat ini. Itu mengajar. Setiap kita punya. Kalau nggak coba mana tahu. Minimal ngajar berbuat baik aja. Nggak usah ngajar teologi ya. Ayat 8. Karunia membagi-bagikan sesuatu. Nah ini dia nih. Ya kemarin kita ke Balai Sepuak. Ada satu anak Tuhan. Dia beli banyak barang itu. Ya, di sana dia berbagi. Ya, ada ada minyak, ada semua. Rupanya di sana buat pasar murah. Berbagi sesuatu. Itu karunia juga. Ya, saya kaget juga. Saya bilang dari mana uangnya? Dari kantong lah. Dia bilang. Masa dari luar sana. Jadi dia berbagi. Itulah tanda kita mempunyai hidup. Berikutnya apa? Memberi pimpinan. Nah ini dia nih. Juga ini merupakan tanda kita hidup.
Anggota tubuh kita bisa memimpin. Bapak Ibu punya nggak sih kemampuan memimpin apa? Mimpin doa syafaat, mimpin komsel, jadi PKS, memimpin untuk sekolah minggu. Harus kita. Itu tanda kita sudah hidup. Yang ketujuh, kemurahan hati. Kemurahan itu termasuk juga kemampuan. Ada 7 kebijaksanaan. Ya, yang pertama apa? Katakan apa? Situ. Yang pertama adalah bernubuat. Ya. Kemudian melayani, mengajar, ya, menasehati, membagikan sesuatu, memberi pemimpinan, kemurahan. Dan itu merupakan bagian daripada tubuh. Saya di Jakarta ketemu satu orang, ganteng, nggak ada kekurangan, tapi kakinya nggak berfungsi, tangannya nggak berfungsi, alias piang sui, tubuh sudah tidak lagi menyatu. Nah ini gambaran kalau kita hidup semuanya, kita semua berfungsi. Maka itu dikatakan, itulah hidup berfungsi. Sebagai apa? Ibadah sejati. Dan itu sebagai bukti kita dalam kehidupan kerajaan Allah. Kenapa saya mesti mengajarkan ini? Karena saya tahu itu merupakan dasar daripada kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati. Mari bagi berdiri.